Aku jatuh pada pria yang seharusnya tak kucintai. Halo, namaku Nadila dan usiaku 52 tahun. Aku perempuan yang lama bercerai, guru bahasa di sebuah sekolah kecil di Salatiga, hidupnya rapi, teduh, dan terlalu dapat ditebak. Jika ada satu hal yang selalu kuhindari, itu adalah arisan keluarga yang penuh basa-basi dan senyum yang dipaksakan. Namun malam itu aku menyerah pada kewajiban. Aku datang ke rumah putriku, Kirana, di Banyumanik, Semarang. Aku duduk di sofa dengan segelas wine merah yang hanya kuseruput demi sopan santun, mengenakan blus krem longgar, rok hitam selutut, flat kulit yang sudah mengerti bentuk kakiku, dan anting kecil mutiara yang dulu kubeli untuk menghadiri rapat guru. Kirana, seperti biasa, berkilau, tubuh ramping, rambut disanggul santai, tawa yang selalu terasa seperti musik halaman belakang. Ia memperkenalkan menantuku dengan bangga, Dimas, lelaki 29 tahun yang selama ini kupahami sebagai suami ideal, sopan, sabar, dan sigap menolong. Malam itu ia tampil lebih santai dari biasanya, kemeja linen putih yang dibuka satu kancing dikerah, celana chino pasir, jam tangan kulit coklat yang tampak semakin tua bersama pemiliknya. Kulitnya hangat sawo matang, aroma kolon kayu yang ringan mengambang setiap kali ia lewat, dan caranya berdiri, tegak namun tidak angkuh, membuatku sadar betapa lama hatiku tertidur. Aku tidak ingin mengakui apapun. Aku menghindari tatapannya, berpura-pura sibuk menata piring, mengomentari hujan sore Semarang dan harga cabai yang naik. Tetapi ketika Dimas duduk di sampingku, suaranya rendah, tulus, menanyakan apakah aku baik-baik saja, waktu serasa berhenti. Matanya menemuiku, lalu diam di sana sedikit lebih lama daripada layaknya menantu kepada mertua. Pipiku hangat. Jantungku yang sudah lupa pada kejutan berdebar pelan, nyaris malu. Aku meyakinkan diri bahwa ini hanya bayangan kesepian. Namun ketika jemarinya menyentuh punggung tanganku, sekelebat, seolah kebetulan, gelombang kecil berdesir dari kulit menuju dada. Malam keluarga terus berjalan, tawa bertebaran di teras, tetapi di dalam diriku, sesuatu yang lama terkunci tiba-tiba membuka mata. Acara itu terlihat biasa, tetapi diam-diam menggambar garis yang tak boleh kulewati. Tema malam itu sederhana, keluarga yang rukun, meja makan penuh, dan aku yang tiba-tiba merasa hidup kembali, sayangnya pada sesuatu yang terlarang. Di teras rumah Kirana di Banyumanik, lampu gantung tembaga memantulkan cahaya hangat ke daun pandan di pot, angin dari arah Ungaran membawa bau tanah basah. Aku menata napas, menegakkan punggung, mencoba menjadi ibu yang wajar, ramah, tertib, tidak menuntut perhatian. Namun dari awal aku tahu pusat gravitasi malam itu bukan pada tawa para keponakan, bukan pada obrolan saudara tentang cuaca atau harga beras, melainkan pada jarak di antara aku dan Dimas, jarak yang terus menyusut tanpa suara. Kirana berkeliling memastikan semur jantan cukup bumbu, menambah kerupuk udang di mangkuk rotan, sementara aku menempelkan senyum sopan. Blus kremku kubiarkan melandai menutup tulang selangkah, rok hitamku jatuh rapi menutupi lutut, sandal selop kulit memberi kehangatan yang terasa aman. Aku memakai gelang tipis perak, sekadar ingatan bahwa aku pernah menyukai hal-hal kecil yang berkilau. Dimas lewat membawa teko teh melati. Kemeja linennya kusut manis, lengan digulung, urat halus di pergelangan tangan membentuk garis yang tak sengaja memanggil mata. Ia menatap singkat, lalu menunduk, seolah mengerti bahwa tatapan yang terlalu lama bisa dianggap doa yang salah alamat. Tema malam itu tampak tak berbahaya. Kebersamaan, saling jaga, majelis cerita kecil tentang pekerjaan dan tetangga baru. Tetapi di balik piring saji dan gelas kaca, terselip inti yang sebenarnya, godaan yang lahir dari keheningan, dari perasaan dilihat tanpa topeng. Aku tidak sedang mencari cinta, aku bahkan tidak berani menyebutnya begitu.
Yang kurasakan adalah denyut yang memulihkan, sentuhan yang tidak terjadi tetapi terasa, dan bayangan yang menempel di nadi. Maka kuputuskan satu hal untuk malam itu, menjadi air yang tenang, menutup semua gelombang di dalam dada. Sayangnya, aku tahu air yang tampak tenang menyimpan arus yang bisa menyeret siapapun ke tengah. Sebelum malam itu, ada banyak hal kecil yang pelan-pelan menyiapkan panggung. Sejak bercerai bertahun-tahun lalu, aku tinggal sendiri di rumah kontrakan mungil dekat Pasar Soka, Salatiga. Pagi-pagi aku berangkat mengajar dengan blus katun biru dan cardigan abu, rambut diikat rendah, sepatu loafer hitam yang setia menemaniku meniti lorong sekolah. Hidupku tersusun dari jam pelajaran, rapor, dan teh hangat di ruang guru. Aku percaya ketenangan adalah anugerah, sampai ku semakin sering bertemu Dimas bukan sebagai menantu, melainkan sebagai seseorang yang sungguh-sungguh melihat diriku. Kirana sibuk dengan pekerjaannya di klinik gigi, ia sering meminta Dimas mengantarkan bungkusan, memeriksa keran bocor di rumahku, atau menjemputku saat hujan tak kunjung reda. Di tiap kesempatan itu, ia selalu hadir rapi tanpa berlebihan, kaos polos lembut, jaket bomber tipis, sneakers bersih, rambut disisir sederhana. Wangi sabun dan kayu ringan mengikutinya, seperti halaman buku baru. Ia memperhatikan hal-hal kecil, gagang pintu longgar, lampu yang kedap-kedip, bahkan pot sirih gadingku yang mulai merambat liar. "Biar saya ikat, Bu," katanya suatu sore, tali rafia di tangannya bergerak cekatan. Aku tersenyum terlalu lama untuk sesuatu yang seharusnya biasa saja. Bukan hanya kebaikan praktis yang mengoyak rutinitasku, melainkan cara ia bertanya dan menunggu jawabanku seolah waktunya tak mahal. Ia mendengar bagaimana aku gelisah dengan murid yang sulit fokus, menertawakan kisah lucu rapat guru, mengingatkanku minum ketika batukku belum reda. Aku bukan remaja. Aku tahu batas. Namun tubuh kadang mengingat lebih dulu, jari yang bergetar saat menyodorkan cangkir, napas yang tertahan ketika bahunya tanpa sengaja menyentuh lenganku, garis rahangnya saat ia menengadah memeriksa plafon yang rembes. Di cermin, aku kembali menatap leherku yang mulai berkerut, lipstik mawar tua yang jarang kupakai, dan anting mutiara kecil yang tiba-tiba terasa terlalu intim. Mungkin inilah benih sebenarnya, bukan hasrat yang datang tiba-tiba, tetapi kesepian yang menemukan tempat berteduh. Dan setiap kebaikan sederhana darinya, bukannya padam, malah menambahkan kayu pada api yang diam-diam menyala di dadaku. Sabtu malam berikutnya, rumah Kirana kembali ramai. Aku datang lebih awal, membawa puding santan dalam piring kaca dan mengenakan gaun midi hijau sage dengan cardigan tipis krem, kalung rantai halus yang jatuh di tulang selangka, serta sandal tumit rendah yang membuat langkahku tenang. Dapur wangi rempah, teras dipenuhi suara tawa, dan hujan Semarang menitik pelan di kanopi. Aku berusaha menetralisir dada yang mudah berdebar, menata piring, mengatur gelas, menempelkan senyum yang aman. Lalu Dimas muncul sambil membawa teko teh melati. Kemeja linen putihnya digulung sampai lengan, kerahnya terbuka satu kancing, celana chino warna pasir terlipat rapi di mata kaki. Pergelangan tangannya dilingkari jam kulit yang sederhana. Wangi kayu ringannya datang lebih dulu daripada suaranya. "Bu, capek?" tanyanya pelan. Ia menaruh teko, jemarinya lewat dekat punggung tanganku. Sentuhan seujung kuku saja, namun arus hangatnya menjalar seketika, seperti listrik kecil yang sopan. "Aku baik," jawabku, terlalu cepat. Ia memandang, bukan menantang, melainkan menunggu. Pandangannya terasa seperti pintu yang dibuka setengah, cukup untuk melihat cahaya di baliknya. Aku mengalihkan diri pada mangkuk sayur lodeh, pada serbet, pada apapun yang bukan dirinya. Tetapi Dimas tetap berdiri di sisi meja, bahunya hampir menyentuhku. Aku merasa ibu menghindar, katanya lebih rendah. Kata-kata itu menggantung di uap panci. "Ini salah," kataku, akhirnya menatapnya.
kita keluarga. Hujan tiba-tiba menebal, lampu dapur meredup sepersekian detik. Ia tidak mundur. Aku tahu. Tapi aku juga tahu apa yang kurasakan ketika ibu ada di sini. Kami berdiri begitu dekat hingga aku mendengar napasnya bercampur aroma teh. Jemariku yang memegang sendok bergetar kecil. Dimas, cukup, bisikku, tetapi suaraku seperti pakaian basah yang menempel di kulit, melekat, tak mau lepas. Ia menahan diri, rahangnya mengencang, lalu perlahan menurunkan tatapan ke cangkir di meja, seolah mengikat kembali niatnya yang liar. Langkah tumit Kirana terdengar dari ruang tamu. Aku mundur setapak, merapikan cardigan, mengusap kalungku. Dimas menghapus jarak dalam sekejap, mengambil piring, tersenyum biasa. Ketika Kirana masuk, dapur sudah seperti semula. Hanya mataku yang masih menyimpan cahaya yang tak seharusnya ada. Hujan reda menjelang akhir malam. Tamu-tamu mulai pamit, halaman menyisakan jejak air di batu koral. Kirana sibuk merapikan ruang tamu bersama adik-adiknya, sementara aku menumpuk piring di dapur. Cardigan tipisku kutarik rapat, gaun hijau sageku masih menyimpan hangat tubuh, kalung rantai halus menempel di kulit lembab. Dimas masuk membawa kantong sampah, kemeja linennya mulai lecek di siku, jam kulitnya berkilat basah. Biar aku bereskan sampai carport, katanya. Aku mengangguk, berpura-pura sibuk dengan serbet. Di lorong sempit menuju pintu belakang, lampu kuning meredup, aroma tanah basah menyelinap. Kami berpapasan sangat dekat, terlalu dekat. Dimas berhenti, menoleh. Aku minta maaf kalau sikapku membuat ibu tidak nyaman. Suaranya rendah, patah di ujung. Aku menelan ludah. Kita harus menjaga jarak, kataku, tetapi suaraku bergetar seperti kaca tipis. Ia menurunkan kantong, kedua tangannya kosong, telapak terbuka, gestur orang yang tidak bersembunyi. Aku berusaha, bisiknya, tapi setiap ibu ada di ruang yang sama, rasanya dunia mengecil, dan hanya ibu yang fokus. Kata-katanya seperti benang yang menari di udara, menyentuh pipiku tanpa menyentuh. Aku memalingkan wajah, namun tubuh tidak selalu patuh pada niat. Lengan kami bersinggungan, kain linen pada cardigan, kulit pada kulit. Arus kecil melintas, tidak menyakitkan, justru menyadarkan. Aku menantumu, kataku, hampir seperti mengingatkan diriku sendiri. Dimas mengangguk, matanya jernih dan genting. Karena itu aku bicara di sini, bukan di tempat lain. Hening merapat. Ia mendekat setapak, cukup bagi wangi kayu halusnya menyentuh bibir napasku. Jangan, bisikku, tetapi yang keluar malah sehembus napas yang memanggil. Jemarinya menyentuh punggung tanganku, ringan, seolah menanyakan izin. Aku tidak bergerak. Saat berikutnya, keningnya menyentuh pelipisku, singkat seperti doa. Lalu bibirnya menemukan bibirku, lembut, ragu, namun jujur, hanya sekejap yang terasa panjang. Aku menarik diri lebih dulu. Cukup. Kalungku bergetar halus di tulang selangka. Dimas mundur setengah langkah, rahangnya menegang, lalu mengangguk. Dari ruang tamu, suara Kirana memanggil. Ia meraih kantong, membuka pintu, dan pergi ke carport tanpa menoleh. Aku berdiri di lorong sempit, jantungku berdentang, tahu betul bahwa garis itu sudah kulewati, dan jejaknya tak bisa kuhapus. Pagi setelah ciuman itu, aku bangun dengan dada serasa disumpal kabut. Dapur kontrakanku di Salatiga berbau kopi robusta dan hujan sisa malam, ubin dingin merambat ke telapak kaki. Aku mengenakan kaos lengan panjang abu, celana kain hitam, cardigan krem yang menenangkan kulit, anting mutiara kecil, gelang perak tipis,
atribut rutinku untuk mengingatkan diri bahwa aku adalah guru, ibu, perempuan yang tahu batas. Namun di bibir masih tertinggal rasa asing, bukan manis, bukan asin, melainkan jejak keputusan yang seharusnya tidak pernah lahir. Aku duduk di meja, ponsel telentang di dekat cangkir. Kepalaku menimbang pilihan seperti hakim yang kelelahan. Mengakui pada Kirana dan menghancurkan keluarganya? Menghilang dari orbit mereka dan pura-pura menjadi batu? Menyuruh Dimas berhenti, sekarang juga, lalu menanggung getar sunyi setiap kali nama mereka disebut? Aku memikirkan bagaimana Kirana selama ini menaruh kepercayaannya di pangkuanku, bagaimana Dimas memperbaiki keran bocor tanpa diminta. Di sela-sela semua itu, ada aku, yang ternyata masih bisa terbakar hanya karena tatapan yang tinggal sedikit lebih lama. Di sekolah, aku berusaha mengajar dengan nada stabil. Blus katun biru, sepatu loafer mengayun pelan di lorong, rambut diikat rendah. Namun papan tulis seperti kabur, angka dan kata saling menindih. Seorang murid menanyakan tugas, aku menjawab terlalu pelan. Aku tersenyum untuk menutup ketidakhadiran yang sulit dijelaskan. Saat istirahat, aku menulis pesan untuk Dimas, bahwa ini salah, bahwa kami harus berhenti, bahwa keberanian terbaik adalah mundur. Ku ketik, ku baca ulang, ku hapus, lalu ku tulis lagi. Jari-jariku gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena aku tahu setiap kata adalah pintu yang hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam hatiku. Sore menurun seperti tirai. Aku pulang, menggantung cardigan, menyalakan lampu temaram. Kubiarkan ponsel tetap diam, seakan suara sunyi bisa menjadi obat. Dalam kaca, aku melihat garis halus di leher, kilau kalung rantai tipis, mata yang bertanya, apakah cinta selalu datang sebagai hadiah atau kadang sebagai ujian? Aku belum punya jawaban. Yang kupunya malam itu hanya tekad rapuh, menjaga jarak, menutup celah, dan menyelamatkan seseorang, entah Kirana, entah diriku sendiri, dari luka yang pasti lebih dalam daripada rindu. Malam turun seperti kain beludru ketika ponselku bergetar. Nama Kirana muncul. Bu, besok pagi datang ke klinik? Sendirian. Aku butuh bicara. Dadaku mengencang. Pagi itu aku mengenakan blus katun putih, celana kain gelap, cardigan krem, anting mutiara, seragam ketenanganku. Kliniknya wangi mint dan eugenol. Dindingnya bersih, dingin, dan jujur. Kirana menyambut dengan skrap hijau lembut, rambut dikepang longgar, wajah tanpa rias kuat. Ia menutup pintu ruang konsultasi, menekan tombol kunci, lalu menarik napas panjang. Aku bingung, katanya lirih. Akhir-akhir ini Dimas dingin. Pulang larut, alasan kerja, tapi rasanya ada yang disembunyikan. Ia merogoh laci, mengeluarkan kemeja linen putih. Di kerahnya, noda samar lipstik mawar tua, warnaku. Tanganku terkejut lalu cepat bersembunyi di pangkuan. Aku juga lihat chat yang dihapus, lanjutnya. Nomornya tak disimpan. Hanya inisial N. Huruf itu mengiris udara seperti pisau tipis. Aku menelan ludah, merasakan jantungku memukul dari balik kalung rantai halus. Kirana duduk di hadapanku, lututnya hampir menyentuh roku. Bu, mungkin aku salah. Mungkin ini cuma kebetulan. Tapi aku takut. Aku tahu Dimas lelaki baik, tetap saja ada perasaan tidak aman yang tak bisa kutenangkan. Matanya berkilat, kuat di luar, rapuh di dalam. Ia menggenggam tanganku, genggaman anak pada ibunya, hangat, percaya, tanpa curiga. Aku ikut kursus spesialisasi singkat di Yogyakarta minggu depan, katanya pelan. Bisakah ibu tinggal di rumahku sementara?
bantu jagain rumah. Sekalian, mungkin ibu bisa bicara dengan Dimas. Ia selalu hormat pada ibu. Dunia seketika menyempit. Nafasku tersendat, wangi mint seolah berubah pahit. Tinggal serumah dengan Dimas, kata-kata itu berdentang di dinding ruang kecil, memantul kembali ke dadaku. Kirana menatapku meminta jawaban. Aku mengusap sudut kerah kemeja itu, seutas serat linen tersangkut di ujung kukuku. Noda mawar tua tampak sangat kecil, namun rasanya seperti teriakan. Tentu, suaraku keluar nyaris berbisik. Ibu akan tinggal. Di balik pintu terkunci, aku merasakan sesuatu bergerak, bukan sekedar rasa bersalah, melainkan garis takdir yang tiba-tiba bergeser, menyeretku ke arah yang paling kutakuti. Kirana berangkat 2 hari kemudian. Pagi itu ia mengecup pipiku di kamar tamu yang rapi, sprei katun putih, lemari jati yang wangi politur, koper medium warna krem di kaki ranjang. Ia memakai blus sifon biru muda, celana kain arang, sneakers putih bersih, rambut dikepang sederhana, wajahnya tanpa rias yang berlebihan. Bu, sebelum aku pergi, ada sesuatu, katanya pelan. Ia membuka laci nakas, mengeluarkan selembar foto hitam putih dari map transparan, hasil USG yang belum kucerna, hanya bayangan kabur berbentuk kacang. Aku terlambat lebih dari 2 pekan. Tesnya, 2 garis. Suaranya bergetar halus, bukan takut, lebih seperti harap yang menahan napas. Dunia di telingaku diredam, seperti ditutup air. Aku menelan ludah, mengusap kalung rantai tipis di tulang selangka, mencoba menyusun kata-kata yang tidak menusuk siapapun. Kau sudah bilang Dimas, tanyaku. Ia menggeleng, senyumnya kecil namun setia pada cahaya. Belum. Aku ingin memastikan suasana kami membaik dulu. Mungkin. Ibu bisa bicara, merasa, menilai. Ia selalu hormat pada ibu. Kata, hormat, bergetar seperti senar biola di dadaku, indah dan menghukum pada saat yang sama. Kami berpelukan. Aku menghirup wangi mint samar dari tubuhnya, wangi yang kupahami sebagai rumah dan masa kecilnya yang pernah kutuntun. Ketika ia melepas pelukan, ia menyentuh lembut bibir cermin di pipiku, gerak yang dulu ia lakukan saat masih kanak-kanak. Jaga rumah. Jaga Dimas juga, bisiknya. Aku mengangguk, tentu. Hanya itu yang sanggup kuberi, sepatah janji yang terdengar benar dan terasa salah pada waktu bersamaan. Sore, ia pergi. Mobil taksi online meninggalkan jejak air di paving basah. Rumah menjadi sunyi, menyisakan denting jam dinding dan aroma teh melati yang dingin di cangkir. Aku menggantung cardigan krem di sandaran kursi, merapikan gaun rumah katun lembut, melepas anting mutiara, gestur kecil agar hatiku tidak terdengar langkahnya sendiri. Di ambang senja, pintu pagar berderit. Dimas pulang, kemeja linen lepas dari celana, rambut sedikit basah oleh gerimis. Ia menatapku di ambang pintu, 1 detik yang memanjang seperti lorong. Di saku tas kainku, foto USG itu mengerut pelan, rahasia kecil yang tiba-tiba lebih berat daripada seluruh rumah. Malam merapat bersama hujan yang jatuh seperti 1000 jarum. Aku menyalakan kompor, wangi jahe dan sereh naik dari panci kecil. Aku memakai gaun rumah rayon biru tua bertali pinggang tipis, cardigan krem terbuka, rambut digelung longgar dengan beberapa helai jatuh di tengkuk. Di telinga, anting mutiara mungil, di tulang selangka, kalung rantai halus yang terasa dingin. Dimas pulang basah gerimis, kemeja linen menempel tipis di dada. Ia berganti kaos hitam pas badan, celana jogger abu, telapak kaki telanjang menapak lantai kayu, jam kulit tetap melingkar di pergelangan, detail kecil yang membuatnya tampak semakin manusia, semakin dekat. Kami makan sederhana di meja kecil, nasi hangat, tumis kacang panjang, sup bening.
pembicaraan pendek, namun tatapan panjang. Hujan menggedor kanopi, lampu gantung bergetar, seolah rumah ikut berdebar. Di saku tas kainku, selembar foto hitam putih menciut seperti rahasia yang takut cahaya. "Kirana baik?" tanya Dimas, suaranya serak. Aku mengangguk, menelan jawaban yang terlalu berat untuk keluar malam itu. Ketika cangkir teh melati kuserahkan, jariku menyentuh buku jarinya, sekejap yang memercik nyala. Ia mendekat setapak, aroma sabun dan kayu hangat melingkari udara. "Aku mencoba menjauh," katanya pelan, "tetapi setiap ibu di sini, dunia terasa menyusut." Kata-katanya merambat ke kulitku seperti kain sutra. Aku mundur setengah langkah, punggung menyentuh lemari es. Gaun rayunku menggesek paha, menyisakan sensasi yang memalukan dan jujur sekaligus. "Kita tidak boleh," kataku, namun napasku justru memanggilnya. Ia mengangkat tanganku ke bibir, tidak mencium, hanya menahan di sana, hangat dan genting. Pandangannya turun ke kalungku, lalu kembali ke mata. Hujan menebal, listrik meredup lalu terang lagi, seperti langit ikut ragu. Dimas menyentuh rambutku yang lepas, menyingkirkannya dari tengkuk. Sentuhan itu membuat lututku lemah, dan aku mendekap pinggiran meja agar tidak rubuh. Udara mengental, waktu berhenti berdetak. Dunia menyisakan kami berdua, dua napas yang saling mencari, dua tubuh yang tahu betul garis yang tak boleh dilintasi, namun berdiri tepat di tepinya. Petir membelah langit, lalu listrik padam. Rumah jatuh ke warna arang, hanya nyala ponsel di tanganku yang menjadi bulan kecil di lorong sempit. Aku masih memakai gaun rumah rayon biru tua bertali pinggang tipis dan cardigan krem terbuka. Dimas berkaus hitam yang memeluk dada, celana jogger abu, telapak kaki telanjang yang menimbulkan bunyi lembut di lantai. Kami berdiri di depan box sekring, bahuku menyentuh lengannya, wangi sabun dan kayu hangat menyelusup ke kulit leherku. "Senter," katanya pelan. Aku mengangkat ponsel, cahaya putih memahat garis rahangnya, membuat dunia seolah mengecil menjadi wajahnya saja. Jemarinya menyingkirkan helai rambut yang jatuh di tengkuku. Sentuhan itu menyalakan arus halus yang bergerak dari kulit menuju dada, membuat lututku serasa bukan milikku. "Jangan," bisikku, tetapi napasku justru mengundangnya. Hujan menggedor atap seperti 1000 drum, jam dinding di ruang tamu memukul waktu seperti palu hakim. Aku tahu jika aku diam sedetik lagi, kami akan terseret arus yang sama. Maka aku menancapkan kalimat seperti jangkar. "Kirana hamil." Dimas membeku. Mata hitamnya berkedip, seolah mencari pijakan. "Hamil," suaranya pecah, separuh tidak percaya, separuh takut. Aku mengeluarkan foto hitam putih dari saku tas kainku, bayangan mungil berbentuk kacang, lalu meletakkannya di meja konsol. "Ia ingin suasana membaik dulu sebelum memberitahu," kataku. Petir menyambar lagi, cahaya kilat menyulut ruang, memperlihatkan telapak tangannya yang bergetar kecil. Ia mendekat, bukan seperti penakluk, melainkan seseorang yang hilang di hutan. Aku mencoba menjauh, ucapnya nyaris tanpa suara, tapi aku merasa diriku utuh hanya ketika ibu ada. Kedua tangannya terangkat, berhenti sejenak di udara, lalu memelukku, tidak rakus, justru seperti seseorang yang berpamitan pada bagian dirinya sendiri. Gaun rayunku menggesek pinggulnya, kalung rantai tipis di tulang selangka bergetar. Aku membiarkan pelukan itu berlangsung sekejap, sekejap yang terasa sepanjang musim, lalu menepuk dadanya pelan. "Kita api yang harus padam," kataku. Aku menggeser foto WSG ke tengah meja, garis batas yang bisa dilihat mata. Dimas mengangguk, rahangnya menegang, matanya basah yang tertahan. Hujan tetap jatuh seperti tirai besi. Listrik kembali menyala, namun di dalam dada,
gelap tak serta-merta pergi.